Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenanan Tuhan mengizinkan kita sehingga kita dapat bertemu kembali di lingkungan pendidikan di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik Bapak Ibu, kehadiran saya di sini adalah bukan untuk mau mengajari Bapak Ibu atau mau menggurui Bapak Ibu, tetapi mau berbagi praktik baik tentang budaya positif. Untuk itu, dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, saya Florida Emiro SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kupang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, ada pun kesepakatan kelas yang kita harus sepakati dulu sebelum kita lanjut ke presentasi sesungguhnya. Kesepakatan kelas yang saya coba buat di sini adalah yang pertama, menghargai pembicaraan peserta lain. Yang kedua, aktif dalam kegiatan. Yang ketiga, etika berbicara. Yang keempat, kebersihan kelas. Artinya tadi kita masuk di ruangan yang mungkin bersih, dan apabila sampah-sampah yang kita bawa kita keluar kembali, kita pilih bawah supaya kelas ini tetap menjadi bersih. Yang berikut, mengikuti kegiatan sampai selesai. Apakah Bapak Ibu kita sepakat dengan kesepakatan kelas ini, atau apakah ada yang dapat mengusulkan untuk ditambahkan? Sepakat kah Bapak Ibu? Sepakat. Iya, sepakat. Kalau begitu kita sepakat, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking ini Bapak Ibu, saya kalau tepuk satu Bapak Ibu tepuk satu, kalau dua dengar arahan saya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua. Iya, berarti kata dasarnya adalah tepuk. Berarti kalau saya hanya bilang dua, berarti Bapak Ibu tidak tepuk, karena dasar dari kata ini adalah tepuk. Ya, kita ulangi, konsentrasi. Kita uji konsentrasi ya. Tepuk satu, tepuk dua, satu. Iya, tapi ada yang tidak konsentrasi. Masih ada yang belum konsentrasi. Ya, konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dua. Belum 100% konsentrasi. Kita ulangi sekali lagi, semoga semuanya sudah konsentrasi. Tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua, tiga. Dasar dari SBT ini adalah tepuk. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid maupun mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh,
segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada pun dimensi-dimensinya. Yang pertama, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk miskonsepsi teori kontrol guru, Bapak Ibu mungkin lihat di slide ini ada animasi di belakangnya itu digambarkan sebagai seorang guru atau sebagai seorang yang lebih dewasa, dan di depan itu digambarkan sebagai seorang anak. Nah, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita beranggapan bahwa semua kontrol kita itu bermanfaat dan efektif. Tetapi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Orang dewasa punya hak untuk memaksa. Itu yang miskonsepsi teori kontrol guru. Untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Realita kebutuhan kita sama. Setiap orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat ujukan atau pada saat kita gagal, itu timbul pemaksaan. Model berpikir menang atau kalah, dia akan beradu terus. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita harus tahu bahwa setiap manusia punya kebutuhan dan realitas yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Gambaran kita berpikir itu berbeda. Kita berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia. Dunianya dia tidak sama dengan dunia kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Disiplin positif adalah kebiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi warga sekolah bukan hanya ditujukan kepada guru, tetapi kita semua yang disebut dengan warga sekolah. Nilai-nilai kebajikan, contoh nilai kebajikan dalam suatu organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan dan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibu Primaries atau program dasar. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Terus yang ketiga
ketiga, keterampilan hidup atau yang disebut dengan bahasa orang life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Baik Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, manusia ini mempunyai kebutuhan dasar masing-masing. Dan kebutuhan dasar manusia yang utama yang harus dimiliki setiap orang adalah bertahan hidup, yaitu apa? Apa? Iya, makanan. Iya, itu yang menjamin untuk kita bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang berikut lagi penguasaan. Itu menyangkut apa? Ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, dipimpin, dipercayai, diakui dan didengar. Yang berikut kebebasan. Iya, mandiri, memiliki pilihan mencoba baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang berikut adalah kesenangan. Kesenangan itu adalah hak untuk kita bermain, umum, antusias dan tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar kita manusia. Yang berikut motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana, dia terjadi tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid atau anak tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman atau psikis. Sedangkan konsekuensi adalah terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Sikap guru atau sikap orang dewasa selalu memonitor anak-anak atau murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi. Ini yang disebut dengan restitusi. Mendidik dengan mencari solusi. Tidak mau menekan anak, tidak mau memaksa anak, tetapi memberi solusi. Yang berikut lagi posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Bapak Ibu mungkin lihat di situ ada penghukum, guru berdiri dan cakar pinggang, tangan di pinggang, dan muridnya menunduk-nunduk dan lari. Yang berikut lagi membuat merasa bersalah, seolah-olah kesalahan semua tertumpuk pada murid. Yang berikut teman, ya menganggap murid sebagai teman, tidak ada yang lebih tinggi tapi sama. Yang berikut sebagai pemantau, contohnya seperti yang animasinya digambar. Yang berikut manajer. Manajer orang yang bijak dan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang tidak didapatinya menurut dia sendiri, tetapi harus melakukannya dengan bijak. Yang berikut lagi kita lihat contoh di sini. Contoh untuk penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghadap. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa dengan datang tepat waktu? Tanya kepada seorang anak, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya? Di situ jawaban yang penghukum ini katanya kemungkinan murid marah dan mendendam
dan akan bersifat agresif. Posisi kontrol seperti ini akan tumbuh amarah sepanjang hayat dan ada timbul rasa dendam. Yang berikut lagi, pembuat merasa bersalah. Nada suara membalas halus, sedih, berbahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak, gurunya atau orang dewasa. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dan sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Yang berikut lagi, teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan tetap senyum. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru. Murid tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lebih tergantung pada guru. Karena dianggap guru teman, jadi dia lebih tergantung pada guru. Yang berikut lagi, pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dia merasa bersalah karena dipantau dan karena dia sudah melanggar salah satu aturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tetapi menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Ini murid tidak menjadi nyaman. Yang berikut lagi adalah sebagai manajer. Manajer itu suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Dia mendekat ke murid. Dan kita langsung saja pada hasilnya. Posisi ini, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid. Bercakap pinggang dan bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan pembuatan murid ataupun bersedia guru menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tetapi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya dan peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan dengan bimbingan guru. Yang berikut contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau pemukul berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, sedangkan pembuat rasa bersalah, kesekian kali ibu nyatakan kamu senang ya melihat ibu menerus bertindak seperti ini. Ini berbuat rasa bersalah ya. Yang berikut lagi, teman, ayo dong kamu kerjakan tugas ya. Kalau sudah selesai kita main game. Kalau pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan kumpulkan. Itu pemantau ya. Sedangkan untuk manajer,
Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ini adalah manajer. Yang berikut lagi, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah aku? Apa? Membuat merasa bersalah. Bapak Ibu bisa menempatkan diri, posisi kontrolnya yang mana? Silahkan berkata dalam hati. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Posisi kontrol apakah aku? Iya. Apakah mungkin kita ada di posisi ini kah? Silahkan bertanya di masing-masing kita. Ayolah lakukan diri Ibu. Apakah posisi kontrol aku? Iya. Mudah-mudahan semua bisa terjawab. Yang berikut lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Posisi kontrol apakah aku? Ya. Apakah kita di posisi ini kah? Yang berikut lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Iya. Mudah-mudahan kita semua ada pada posisi ini. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas. Yang berikut yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama murid dan guru dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif yang bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga sekolah, warga kelas ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat keyakinan mengutarakan pendapat. Jadi keyakinan kelas terjadi di lingkungan kelas dan keyakinan di rumah terjadi di lingkungan rumah. Ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas.
Baik anak Bapak Ibu, kita sudah melihat akan contoh keyakinan kelas yang telah dibuat oleh kelas 5. Yang berikut lagi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, memiliki disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh seperti keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat. Setiap hal kesalahan yang dibuat siswa atau dibuat anak, jangan langsung kita menuduh dia bahwa itu salah, tetapi kita memvalidasi atau menstabilkan identitasnya dulu. Setelah itu kita validasi tindakan, baru kita menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama di sekolah maupun di rumah. Baik, menstabilkan identitas. Membuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi agar dari permasalahan ini kamu berhak, dari permasalahan ini kamu berhak merasa seperti itu juga. Yang berikut lagi validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang berikut, padahal kamu bisa lakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kalau anak berbuat seperti yang kita lihat, tidak melebihi apa yang terlalu luar biasa, maka kita berikan suatu nilai positif untuk dia tetap percaya diri. Jangan sampai kita datang dengan segala kata-kata dan ancaman yang luar biasa karena kesalahan sekecil dari anak. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini contoh penerapan segitiga restitusi.
Ya Bapak Ibu, itu adalah contoh penyerapan segitiga restitusi. Dan apa yang diterapkan di sekolah ini, dan bukan hanya tugas sebagai guru, tapi itu penerapan juga bagi orang tua, karena kita merupakan warga sekolah. Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana kita memposisikan diri kita dengan segala integritas yang kita miliki. Di guru, kalau di rumah adalah orang tua, kita memposisikan diri kita sebagai pembimbing atau pengajar yang menuntun anak, bukan memaksakan kehendak anak, tetapi kita menuntun anak sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam bangku pendidikan kita, dengan filosofinya yang sangat luar biasa, mengabarkan kepada kita supaya kita mendidik mereka, karena anak itu seperti sekertas putih. Dan kertas putih itu mari kita isi bersama dengan hal-hal yang penuh dengan nilai positif. Karena kita percaya apa yang telah kita tanam, apabila kita tanam jagung maka akan tumbuh jagung. Belum itu kita tanam jagung, kita mengharapkan akan tumbuh padi. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi yang atau agen-agen yang akan membuat generasi ini berubah atau berinovasi. Marilah dengan segala disiplin budaya positif yang telah dibagikan, biarlah dapat bermanfaat, dan posisi kontrol ini kita dapat menempatkan posisi kontrol kita sebagaimana perjalanan sebagai among atau manajer. Karena yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dengan nilai-nilai disiplin positif yang dapat dibagikan di tempat ini, biarlah itu dapat digunakan atau dapat pakai itu juga ketika mendidik anak-anak kita di rumah. Baik Bapak Ibu, demikian hasil pemaparan saya, dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu waktu 5 menit. Mungkin ada apresiasi kah, ada masukan atau ada pertanyaan, saya silahkan. Ya silahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan sebuah apresiasi. Saya akan memberikan sebuah apresiasi yang mana Ibu telah menjelaskan kepada kami tentang budaya positif. Dengan adanya budaya positif yang Ibu telah terapkan kepada kami, maka kami harus menerima dan merubah pola pikir dan bertindak, dan bisa menciptakan yang sesuai dengan terapan yang kami telah melihat, mendengar, untuk menjadikan itu sebagai sebuah
petunjuk yang baik di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai guru di sekolah kami. Supaya dengan itu kami dapat memotivasi setiap apa yang kami harus berikan kepada siswa-siswi kami yang ada di sekolah kami. Untuk itu dengan adanya budaya positif ini mendorong kami untuk kami dapat mengembangkan psikologi. Dengan adanya psikologi yang kami dapat mengembangkan, maka budaya ini kami akan menciptakannya di sekolah kami. Demikian apresiasi saya kembalikan waktu. Baik, terima kasih buat Ibu Miskoni yang telah mengapresiasi akan presentasi pagi hari ini. Dan sebagai guru, kita adalah agen perubahan. Oleh karena itu kita harus memiliki motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita, menjadi kekuatan untuk menjadi dasar di dalam kita mendidik anak-anak kita. Mungkin ada lagi, saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada lagi, saya mengakhiri akan presentasi ini, dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.